boleh dibilang pikirannya sempit, ngertinya cuman apa Alkitab lah, ngertinya cuman Al-Quran. Ya, dia mana ngerti manajemen, dia mana ngerti sains, dia mana ngerti apa politik untuk mengelola suatu bangsa, satu negara, kehidupan sosial, berbudaya segala macam ya. Nah, sehingga orang-orang atau negara-negara yang mau diatur oleh para agamawan, undang-undang yang mau diganti, dalam hal ini Indonesia kalau kita kritisi banyak perda-perda syariah mau ngatur-ngatur agama terutama Muslim saat ini ya, mau mengatur negara, ya akhirnya ya hancurlah negaranya, jadi bodoh begitu ya. Mana mungkin orang yang punya kemampuannya cuman 6.666 ayat ya, belajarnya cuman agama doang, mau ngatur-ngatur negara, ya berantakanlah negaranya. Dan sekarang presidennya mau diatur-atur sama orang para agamawan, terutama Islam ini, ya makin geblak juga negaranya gitu. Kita bersyukurlah Amerika, Eropa menunjukkan dia udah belajar seribuan tahun yang lalu melihat masa gelapnya abad kegelapannya gereja. Dia nggak mau campur adukan antara agama dan sistem pemerintahan, mesti terpisah, sehingga yang pengurus-pengurus di pemerintahan benar-benar menjalankan secara murni begitu ya. Mereka benar-benar menjalankan, ini nggak boleh korupsi, nggak boleh kriminal, nggak ada lagi model hukum-hukum penistaan agama, hukum-hukum menista agama, kan itu bodoh begitu ya. Jadi pikiran orang dibatasi sehingga lebih maju. Jadi pikiran orang bebas saja mau berbicara, yang penting jangan kriminal, jangan membunuh orang, jangan ngerampok, jangan korupsi, jangan mencuri, nah jangan merugikan kehidupan orang lain. Nah itu aja. Kalau soal pemahaman kan selalu pasti berkembang. Iya, Pak Paul, selamat malam, shalom semuanya. Shalom Pak Suara. Bongkar Ya. Pak Suara. Iya, jadi gini, beruntung ya Eropa, Amerika belajar dari abad kekelaman gereja. Ya. Jadi kita lihat dulu lah zamannya Martin Luther 1500-an ya. Artinya udah berapa tahun tuh ya? 2000 berapa sekarang? 700 tahun ya. Sekitar 700 tahun. Nah, itu saja dulu Martin Luther dianggap bidat, dianggap sesat, dianggap dibakar saja, dipenjarakan, ya, dibunuh begitu. Hanya karena dia membawa satu pembaharuan di ajaran waktu itu masih Katolik Roma ya, jadi masih berkiblat kepada Paus berapa itu 10 atau apa ya. Nah jadi dulu dia salah satu tesisnya 95 tesis kan yang terkenalnya itu, salah satunya adalah tentang keselamatan. Dulu banyak umat Katolik ya, karena sudah menjadi tradisi ya beratus-ratus tahun, karya penebusan itu seolah-olah pengurangan dosa itu bisa di tangannya Paus ya, lewat pengakuan dosa kepada Paus, sehingga waktu itu ya jadi diperjualbelikan ya, sehingga seolah-olah orang yang memberi donasi yang besar ya, memberi uang yang besar, dosanya itu bisa diampuni, bisa dikurangi ya. Nah, sedangkan si siapa Martin Luther itu pada saat itu mengatakan keselamatan itu adalah bukan karya manusia, tapi itu adalah anugerah semata-mata Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita begitu ya. Nah, bukan karena amal kita, tapi anugerah Tuhan, karena manusia itu kebaikannya, amalnya semua ya nggak ada apa-apanya begitu ya di hadapan Tuhan yang begitu maha besar begitu ya. Hanya debu, hanya kain kotor saja gitu ya perbuatan baik manusia, karena ya masih ada pikiran kotor, pikiran jahat,
hati yang iri, tetap ada karena sudah tabiat dosa. Nah, saat itu Martin Luther saja mau dibidat-bidatkan. Jadi saya kembali tadi kalau Pak Paul bahas kaum Trinitas ya, yang membangga-banggakan doktrin, ya nggak beda jauh dengan MUI, dengan kaum-kaum Wahabi, Salafi yang memang masih mau kepada Puritan ya, Puritan, tapi ya itu otaknya itu hanya kemampuannya itu cakrawala berpikirnya hanya sebatas doktrin ya, sudah nggak bisa berpikir lebih luas lagi, sehingga kalau nggak ada yang berbeda dengan mereka ya sudah, model kayak Martin Luther dibidat-bidatkan, disesat-sesatkan, dibakar, dibunuh, dipenjarakan begitu. Nah, jadi terbukti justru sekarang lewat Martin Luther itu baik orang-orang Katolik pun ya yang lama maupun sekarang Protestan, karisma semua, seluruh Kristen mengakui bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan ya. Ternyata pembaharuan yang dilakukan oleh Martin Luther ini luar biasa begitu. Halo? Ya, lanjut. Jelas. Jadi luar biasa begitu ya. Nah, ini yang dilakukan Panji Gumilang sebenarnya menurut saya sesuatu hal yang biasa ya. Namanya cakrawala berpikir ya biasa saja ya, walaupun di dalam Islam itu kan dibatasi mungkin kalau soal fikih, soal peribadatan spiritual ya pakemnya mesti begitu. Jadi kan kita lucu kalau buat kita sih ya, urusan wanita mau di safnya di depan belakang segala macam ya, kita ngelihat sih dia sebenarnya cuma kopi dari hukum Taurat saja dulu zamannya Musa begitu ya. Mungkin karena perempuan laki dianggap sebagai imam saja begitu. Tapi ya cakrawala berpikirnya nggak bisa maju ya. Jadi abad orang dari generasi ke generasi ya pasti ada kemajuan, ada perubahan, ada apa cakrawala berpikir yang maju. Ya. Bisa aja nanti suatu saat mungkin di zaman di mana mungkin perempuannya jauh lebih banyak, jauh lebih dominan, ya mungkin bisa jadi hal-hal seperti itu udah nggak jadi masalah lagi, begitu apa yang diungkapkan oleh Panji Gumilang. Tapi dengan picik dan sempitnya yang model MUI, ya disesat-sesatkan, dibidah-bidahkan, ya jadi nggak heran juga nanti model Wahabi, model Salafi yang membidat-bidatkan, kayak NU yang mungkin masih talilan. Oh itu nggak boleh, itu syirik, itu bidah, itu sesat. Ya kalau mereka berkuasa yang kayak begitu ya bisa dipancung, bisa dibakar, bisa dipenjarakan, bisa disesat-sesatkan juga ya. Jadi itu semua hanyalah doktrin-doktrin penafsiran-penafsiran manusia yang sempit untuk menerjemahkan pengertian apa sih yang Tuhan inginkan. Kan ternyata kalau kayak Martin Luther luar biasa ya, artinya Tuhan itu ya dia melihat hati, melihat pikiran, melihat tindakan kita, hidupnya benar nggak? Ya kalau cuman berdoanya di depan, di belakang segala macam, ya mana ada pengaruhnya begitu ya tentang keselamatan. Jadi sama seperti di Tritunggal ya otaknya sempit ya, cakrawalanya mungkin S3 belajar sekolah teologi ya, tapi ya mungkin cakrawala berpikirnya nggak bisa maju-maju, jadi gampang menyesat-nyesatkan, begitu berbeda ya, sehingga mereka nggak melihat bahwa keselamatan ya percaya Yesus gitu kan. Kalau di Kristen hidup benar, bukan masalah Tritunggal. Tritunggal kan cuma masalah pemahaman, mau nganggap Tuhan itu mengartikan Bapa, Anak, Roh Kudus itu dalam Tritunggal, mau dalam istilah oneness, mau dalam ya itu kan cuma pemikiran manusia, dan Tuhan itu nggak bisa dibatasi, terlalu abstrak, hanya diterjemahkan di dalam orang-orang agamawan saja ya, ahli-ahli teologi saja ya. Ahli-ahli teologi itu kan cuma hanya menerjemahkan sampai mungkin di Alkitab 38.000 ayat, di Al-Quran cuma 6.666 ayat, sedangkan di dunia ini bicara Tuhan itu tidak terbatas begitu ya, berapa triliun, berapa gigatriliun
nggak terbatas begitu kalimat kata karena abstrak yang mesti dari zaman ke zaman akan terus berkembang begitu ya. Jadi nggak bisa dibatasi pikiran manusia juga untuk menyatakan tentang Tuhan ya. Nah, jadi orang-orang yang model begini, orang-orang yang pikirannya sempit, model Trinitas, model MUI, ya orang-orang yang picik begitu jadinya ya, berpikirannya sempit begitu, membida-bidakan, menyesat-nyesatkan begitu. Tuhan melihat justru hatimu, pikiranmu ya, kehidupanmu yang benar ya, yang menjadi berkat ya, selain kita sudah terima Tuhan Yesus. Bukan cuma masalah penafsiran Trinitas Oneness disesat-sesatkan, ya bodoh lah begitu. Sama aja itu seperti Paus pada zaman itu ya, membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan Martin Luther. Ternyata justru Martin Luther ini yang benar begitu ya, membaharui. Nah, sama juga Panji Gumilang. Ternyata justru jangan-jangan Panji Gumilang memberi pembaharuan yang luar biasa ya, yang cerdas pandangan sehingga Islamnya itu bisa diterima lebih universal. Nah, tapi coba yang menyesat-nyesatkan model MUI, yang model-model banyak Salafi, paham Salafi dan Wahabinya, ya pasti mereka kan maunya Puritan ya. Yang berbeda dengan mereka disesat-sesatkan. Ya ternyata mereka kan salah. Apa bedanya mereka tuh dengan Paus zaman dulu begitu ya. Nah, justru malah menyesatkan umatnya yang model begitu. Yang justru diajarkan adalah hidupnya yang benar, hidupnya yang bermanfaat bagi banyak orang lain begitu. Nah, jadi kita bersyukur negara-negara Eropa, negara-negara Amerika maju dalam penanganan pemerintahannya, memisahkan agama dengan sistem pemerintahannya. Jadi anggaran maupun kebijakan, undang-undang, ya urusan agama masing-masing ya. Jadi kalau mau bikin sekolah Kristen, mau bikin gereja, ya itu kelompoknya sendiri ya, umatnya sendiri. Mau bikin masjid, umatnya sendiri. Pemerintahnya di Eropa, di Amerika nggak ada anggarannya, yang ada untuk mensekolahkan anaknya agar pada cerdas, anak-anak bangsanya ya. Nah, sehingga bisa maju. Ada banyak penelitian. Nah, itu yang berbicara tentang sekuler begitu, supaya negaranya semakin maju begitu. Jadi memisahkan. Nah, kalau di kita negara-negara yang modelnya mau diatur kepemerintahannya diatur oleh agama. Ya, orang-orang agamawan ini kan orang-orang yang sekarang ini boleh dibilang pikirannya sempit, ngertinya cuman Alkitab lah, ngertinya cuman Al-Quran. Ya, dia mana ngerti manajemen, dia mana ngerti sains, dia mana ngerti politik untuk mengelola suatu bangsa, satu negara, kehidupan sosial, berbudaya segala macam ya. Nah, sehingga orang-orang atau negara-negara yang mau diatur oleh para agamawan, undang-undangnya mau diganti, dalam hal ini Indonesia kalau kita kritisi banyak perda-perda syariah mau ngatur-ngatur agama terutama Muslim saat ini ya, mau mengatur negara, ya akhirnya ya hancurlah negaranya, jadi bodoh begitu ya. Mana mungkin orang yang punya kemampuannya cuman 6.666 ayat ya, belajarnya cuman agama doang, mau ngatur-ngatur negara, ya berantakanlah negaranya. Dan sekarang presidennya mau diatur-atur sama orang para agamawan, terutama Islam ini, ya makin geblak juga negaranya gitu. Kita bersyukurlah Amerika, Eropa menunjukkan dia udah belajar seribuan tahun yang lalu, melihat masa gelapnya abad kegelapannya gereja. Dia nggak mau campur adukan antara agama dan sistem pemerintahan, mesti terpisah, sehingga yang pengurus-pengurus di pemerintahan benar-benar menjalankan secara murni begitu ya. Mereka benar-benar menjalankan, ini nggak boleh korupsi, nggak boleh kriminal, nggak ada lagi model hukum-hukum penistaan agama, hukum-hukum menista agama, kan itu bodoh begitu ya. Jadi pikiran orang dibatasi sehingga lebih maju. Jadi pikiran orang bebas saja mau berbicara, yang penting jangan kriminal, jangan membunuh orang, jangan ngerampok, jangan korupsi, jangan mencuri. Nah, jangan merugikan kehidupan orang lain. Nah, itu aja. Kalau soal pemahaman kan selalu pasti berkembang. Ya, sementara itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Mantap. Langsung Permesta, Amber. Ya, ini. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.